Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Isnuna Fitri, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMA Negeri 6 Kota Samarinda. Kali ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching. Dengan saya sebagai supervisor dan Perkenalkan, nama saya Ika Nur Hasana, guru matematika SMA Negeri 6 Samarinda yang akan disupervisi oleh Bu Safia. baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, Waalaikumsalam Bu Safia. iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Ya Bu Ika ya. Baik Bu Ika, saya bisa minta waktunya sebentar ya. Boleh. Iya, ini kan saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Bu Ika. Nah, jadi tujuan saya mengadakan supervisi akademik ini agar meningkatkan kompetensi guru supaya kegiatan pembelajarannya berpihak kepada murid. Seperti itu Bu Ika. Nah, apakah Bu Ika bersedia? Insya Allah bersedia Ibu. Baik, jadi nanti supaya observasi kita ini berjalan dengan lancar dan efektif, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ke Bu Ika. Ya Bu ya? Jadi kita santai aja Bu Ika, jadi kita banyak berdiskusi saja begitu ya. Baik. Siap. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu Ika, kira-kira materi apa yang akan Bu Ika sampaikan nanti di kelas? Oke, insya Allah di kelas ini sudah sampai di bab trigonometri Ibu. Oh baik, jadi materi trigonometri ya yang akan Ibu Iya. sampaikan nanti ya. Betul. Tujuan pembelajarannya apa Bu Ika terkait trigonometri ini? Untuk tujuan pembelajaran yang akan diobservasi, saya ingin mengambil ini Bu. Jadi peserta didik mampu untuk mengkontekstualisasikan materi yang sudah didapat di kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita di lingkungan sekolah, saya ingin mengkontekstualisasikan materi tersebut di lingkungan sekolah. Oh gitu, baik. Jadi tadi tujuan pembelajarannya Bu Ika ingin mengkontekstualisasikan materi trigonometri ini dengan kehidupan nyata murid ini ya Bu ya? Iya, benar Ibu. Oke, baik Bu Ika. Kalau begitu kompetensi apa yang ingin Bu Ika tingkatkan atau kembangkan untuk saya observasi di kelasnya Bu Ika nanti? Oke, jadi saya ingin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama, saya ingin mendesain pembelajaran agar pembelajaran ini bisa kontekstual di kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, yang kedua, saya ingin saya ingin berusaha untuk anak-anak ini supaya aktif di kelas ini bagaimana. Oh begitu. Jadi yang pertama Bu Ika ingin mengembangkan keterampilan Bu Ika bagaimana membuat atau merancang desain pembelajaran yang kontekstual ya, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Ika ingin agar peserta didiknya Bu Ika ini lebih aktif lagi, begitu ya Bu Ika ya. Betul. Oke, baik. Kalau menurut Bu Ika nih, strategi apa untuk yang pertama dulu ya Bu Ika supaya pembelajarannya kontekstual tadi, kira-kira strategi apa yang akan Ibu Ika lakukan? Ya, jadi karena saya ingin karena yang pertama karena saya ingin mendesain pembelajaran agar bisa kontekstual, maka yang pertama saya mau buat ini dulu Bu, LKPD. LKPD ya. Saya berusaha dulu buat LKPD yang semenarik mungkin agar anak-anak ini bisa mengikuti alur sesuai LKPD-nya untuk mengkontekstualisasikan materi tersebut. Ya, oke. Itu yang pertama, Bu Ika akan merancang LKPD. Strateginya merancang LKPD yang menarik ya. Betul. Dan sifatnya kontekstual gitu ya kepada sifatnya murid kontekstual. ya. Oh begitu. Kemudian ada lagi tidak Ibu selain tadi merancang LKPD, strategi Ibu? Saya ingin mengajak anak-anak untuk praktik langsung untuk mengukur objek terpilih yang sudah dipilih anak-anak yang nantinya materi yang sudah mereka pelajari bisa diterapkan dalam pengukuran itu. Gitu. Baik sekali, bagus sekali Bu Ika ya. Jadi strategi Ibu yang pertama tadi mendesain LKPD yang menarik, dan yang kedua ini Ibu akan mengajak
anak-anak untuk praktik melakukan pengukuran, Iya, begitu ya Bu ya? Benar. Baik, itu tadi terkait dengan strategi pembelajaran untuk terkontekstualisasikan Iya, ya. iya. Nah, untuk strategi yang kedua supaya murid terlihat murid Ibu itu lebih aktif bagaimana, Bu? Oke, yang pertama saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan pemantik ke peserta didik ya. Saya akan berusaha untuk mencari pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk peserta didik melalui pembelajaran yang saya berikan. Lalu yang kedua, saya akan membebaskan. Jadi untuk pengerjaan praktik di lapangan, saya akan membebaskan peserta didik memilih objek mana yang akan mereka ukur. Contohnya mungkin ada anak yang mau ukur tinggi tiang bendera, tinggi gedung perpustakaan, ataupun sesimpel mengukur tinggi papan tulis atau pintu. Iya, jadi tadi strateginya yang pertama Bu Ika akan memberikan pertanyaan pemantik dan yang kedua Bu Ika akan membebaskan murid untuk memilih media mana yang akan objek mana yang mereka ukur ya, begitu ya. Nah, kira-kira Bu Ika ada lagi tidak strategi Bu Ika? Saya ingin jadi setelah anak-anak ini melakukan pengukuran supaya anak-anak lebih aktif di kelas, jadi setelah mereka mengerjakan RKPD terus melakukan pengukuran, nah saya ingin anak-anak ini mempresentasikan dan merefleksikan hasil yang mereka dapat di kelas. Oh begitu, baik Bu Ika. Jadi nanti supaya anak-anak lebih aktif, Bu Ika akan memberikan kesempatan untuk anak-anak mempresentasikan hal tersebut ya. Oke. Kemudian Bu Ika, kalau saya boleh tahu juga, kira-kira nanti media yang dipakai apa Bu Ika? Oke. Jadi media pembelajaran yang akan saya pakai, yang pertama jelas ya proyektor, HP, terus nanti mungkin untuk mengakses LKPD bisa menggunakan HP, terus untuk praktek saya menggunakan lingkungan sekitar, ya objek-objek di lingkungan sekolah ini, lalu jelas mesti menggunakan alat ukur ya Bu ya, seperti meteran, penggaris, busur, nanti dan lain sebagainya. Iya, baik Bu Ika. Dari tadi yang pemaparan Bu Ika, kira-kira nih kita nih kapan ya bisa menjadwalkan observasi di kelasnya Bu Ika? Nah, insya Allah Bu, kebetulan besok ini jadwalnya kelas 10B untuk praktikum. Untuk praktik Bu. Oh begitu. Iya, jadi kita rencanakan besok ya Bu Ika ya. Jam berapa Bu Ika? Pagi bisa Bu. Pagi ya. Insya Allah bisa. Jam pertama, jam kedua setelah kegiatan keagamaan. Sekitar jam berapa tuh? Jam 8 ya? Jam 8 ya. Jam 8 pagi ya kita janjian ketemu ya di ruang kelas 10B. Iya benar. Baik Bu Ika. Nanti setelah saya mengobservasi kelas Ibu, kita akan bertemu lagi Bu Ika untuk kita mendiskusikan lagi untuk mengevaluasi hasil dari observasi yang saya lakukan kepada Bu Ika. Nanti juga sebagai bentuk refleksi juga begitu Bu Ika. Baik. Saya yakin Bu Ika pasti bisa mengembangkan kompetensi Bu Ika tadi ya, yaitu yang pertama untuk mengkontekstualisasikan ya begitu ya Bu Ika ya, dan yang kedua adalah Bu Ika keterampilan Bu Ika adalah untuk mengaktifkan peserta didik Bu Ika ya. Saya yakin pasti Bu Ika bisa. Sampai bertemu lagi untuk kegiatan observasi yang berikutnya ya Bu Ika ya. Siap. Baik, terima kasih Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.